ketika Nabi Adam dan istrinya disuruh turun ke bumi, mereka menangis karena mereka tidak pernah tinggal di bumi. Apakah di bumi itu sebaik yang ada di surga? Apakah banyak harimaunya apa garangannya? Mereka nggak tahu. Apakah banyak buayanya atau banyak kambingnya? Sehingga mereka menangis dan sedih. Lalu Allah menguatkan hatinya. Allah bilang kepada mereka, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Kata Allah kepada mereka, untuk kalian nanti di bumi ada tempat tinggal, ada kediaman yang kamu tempati, dan juga ada kesenangan sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi Allah menguatkan Nabi Adam dan istrinya dengan dua hal tadi. Di bumi juga ada tempat tinggal, juga ada kesenangan, bukan di surga saja, tapi sampai batas waktu yang ditentukan. Alhamdulillah sampai sekarang kita tidur di rumah, betul ya? Nggak ada yang tidur di atas pohon, nggak ada ya? Berarti ayatnya benar ya. Alhamdulillah kita tinggal di rumah. Apakah itu rumah milik sendiri, apakah milik mertuanya, apakah milik tetangganya, apakah rumah kredit, nggak ada masalah. Yang penting kita tinggal di rumah. Alhamdulillah. Itu artinya ayat ini benar, bahwa di bumi ini ada tempat tinggal. Kemudian yang kedua, di bumi juga ada kesenangan. Ibu-ibu senang nggak di bumi ini? Senang ya? Pernah makan ayam? Enak ya? Enak. Itu kesenangan, kenikmatan ya. Makan ikan, makan kambing ya. Enak kan? Makan sate enak. Apalagi gratis udah enak, tenang. Coba kalau suruh bayar, malamnya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Hah? Jangan ngeres nih ya, karena mikirin harganya tadi. Gajogan ya. Gajogan, itulah kenikmatan ya. Ibu-ibu pernah pergi ke Gusi ya? Sudah pernah kan ya? Ya itulah kenikmatan. Pernah ke Widuri, pernah ke Gepluk, kemana-mana kita sudah jalani sampai umur kita sekarang ini. Dan kenikmatan itu kita dapatkan, apakah itu orang kaya, orang miskin, sama-sama. Betul nggak? Ketika sakit perut, ada kenikmatan tidak? Ada. Ketika kita menemukan WC, nikmat, senang. Ketika kita badannya sakit, ya kan ada kenikmatan nggak di dalam sakit itu? Ada ya. Digaruk-garuk enak kan? Digaruk-garuk, itulah kenikmatan. Ya. Jadi yang pertama, tempat tinggal kita sudah. Kedua, kenikmatan juga sudah. Tinggal yang terakhir nih, Allah bilang apa tadi? Ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Kapan itu? Nah, kapan ini ibu-ibu nih? Halo? Batas terakhirnya kapan ini? Jadi ada batasnya. Tidak selamanya kita tinggal di bumi ini, ada batasnya ya. Sampai nunggu panggilan ya. Iya. Kalau yang sakit-sakitan juga nunggu panggilan ya. Yang paling sepuh siapa nih? Ada yang paling sepuh ya? Usianya berapa? Ada ya? Ada. Itu kapan kira-kira ya? Ilahinnya ya. Berarti udah siap ya. Ya. Apalagi yang ya. Nah, ternyata orang-orang yang serakah dengan urusan dunia itu nggak mau mati. Ya, jadi orang-orang yang suka dunia, yang suka mengumpulkan harta, sawahnya luas, ya, gedungnya tinggi, mereka tuh nggak mau mati, nggak mau. Ya wadu ahaduhum lau yu'amaru alfasanatin tadi ya.
Mereka masing-masing minta agar umurnya itu 1000 tahun. Itu Al-Quran yang bicara. Gitu ya. Jadi minta umurnya 1000 tahun. Seperti puisinya Khairil Anwar dulu waktu sekolah ya. Judulnya Aku Ingin Hidup 1000 tahun lagi, kalau salah begitu ya. Itu dari Al-Quran. Meskipun sekarang sakit-sakitan ya, orang kaya ini itu takut mati ya. Gitu. Takut mati ya. Mereka berdoa agar minta dihidupkan sampai 1000 tahun lagi. Ibu-ibu mau nggak 1000 tahun lagi? Nggak ada ya. Kesel. Lalu doanya apa? Minta panjang umur juga ya? Di Al-Quran yang berdoa minta panjang umur itu iblis. Ya. Di Al-Quran yang minta panjang umur itu iblis. Apa doanya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku, jangan matikan aku sampai hari kebangkitan, sampai kiamat. Itu doanya iblis. Nah, kita mengikuti enggak nih? Ya. Ya. Jadi itu iblis sebetulnya ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman pasrah bahwa kita nanti akan meninggal. Ada batasnya. Ya. Ada batasnya. Tinggal kita mencari bekal. Bagaimana cara mencari bekalnya? Bagaimana caranya? Kita tanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Caranya kan mereka sudah pengalaman. Ya, suka ke kuburan ya. Kemarin pada nyekar kan ke kuburan, datangin ke kuburan, tanyakan kepada mereka, bekalnya cukup apa enggak Mbah gitu ya. Mbah, bekalnya cukup apa ora gitu. Tanya, karena yang ngerti bekalnya cukup atau tidak itu mereka. Ditanya gitu ya. Dari situlah nanti kita bisa ambil pelajaran. Tapi kalau kita bertanya, apakah mereka menjawab? Tapi kita rata-rata nggak mau mendengar jawaban mereka. Maka Allah bocorkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita tanyakan kepada mereka, jadi jangan tanyakan bekalnya cukup atau tidak ya. Tanyakan, Mbah, sampean sekarang di kuburan itu pengennya apa? Gitu ya. Ternyata Al-Quran mengatakan orang-orang yang mati itu pengen hidup kembali, ya. Jadi yang mati itu gajogan, pengen hidup kembali. Itu Al-Quran yang bocorin kita, buat pelajaran bagi kita. Kalau orang kaya bilang apa? Robbi laula akhirtani ila ajalin qarib fasaddaq wa aku minas sholihin. Itu mereka bilang begitu. Kalau orang kaya, sawahnya luas, hartanya banyak. Yang diingat dunia. Ketika di dunia yang diingat harta. Begitu udah di kuburan pun harta. Ya Allah, hidupkan aku walaupun cuma sesaat. Saya mau sedekah. Karena apa? Banyak harta yang ditinggali, melimpah. Jadi ingatnya harta tadi. Di dunia ingat harta, di akhirat begitu ditanya juga pengen habisin hartanya. Ya. Kalau di dunia mereka pelit ngumpulin harta, begitu sudah mati mereka pengen hartanya dihabisin untuk sedekah semuanya. Ya. Makanya kita beruntung, kita ada tahlilan. Ya. Apalagi yang sawahnya banyak, bikin tahlilan, sedekahin. Karena orang tua kita itu sudah nggak mampu sedekah, maka kita yang menyalurkan sedekahnya. Kita bantuin mereka. Jual sawahnya, sumbangan ke masjid, karena orang tua kita pengen seperti itu. Kalau sawahnya luas, itu yang orang kaya ya. Jadi pengen hidup, pengen sedekah, gitu ya. Gajogan dia. Kenapa dulu waktu hidup nggak sempet sedekah, sehingga begitu ditinggalin hanya menjadi warisan. Apalagi kalau anaknya bukan anak soleh, pelit lagi, gajogan. Kalau hidup kembali di tonjok di cita kali. Ini kurang ajar nih hartaku, nggak mau disedekain gitu ya. Itu kalau orang kaya. Kalau yang biasa-biasa itu juga pengen hidup kembali. Apa yang mereka katakan di Al-Quran?
nuratu fana'lama khairal ladzi kunna na'mal. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan kami akan melakukan amalan yang dulu tidak pernah dilakukan di dunia. Dulu nggak pernah tahlilan, pengen tahlilan. Dulu nggak pernah tahajud, pengen tahajud. Pengen puasa, pengen silaturahmi, pengen nyingkirin duri di pinggir yang di jalan dipinggirin. Jadi orang-orang ini tetap ingin hidup kembali untuk melakukan amalan yang dulu belum sempat dilakukan. Pengen haji, kalau yang mampu pengen umroh dan sebagainya. Dan pada umumnya mereka minta dihidupkan kembali untuk menjadi orang soleh. Farji'na na'mal soleh.